Hai, kita jumpa di Kabur Tulis. Kali ini saya ada di Kopika, tempat nongkrong yang asik di Kerawang. Bersama saya kita akan ngebahas kali ini tentang kedaulatan cinta. Bagaimana Tuhan, Sang Maha Pencinta kepada umat manusia, ingin menyelaraskan cintanya, standar cinta Allah kepada manusia itu sendiri. Bersama saya saat ini sudah ada penyuluh agama Islam, Ibu Utami Gono, atau lebih sering disebut Naira Utami. Iya, sebelum saya jelaskan tentang yang diminta oleh Bang Satria tentang hakikatnya cinta, ada pantun nih Bang. Apa tuh? Iya, main layangan pakai benang. Cakep. Mainnya depan halaman. Lanjut. Sungguh hatiku sangat senang. Cakep. Karena bapak yang depan saya ini senyumnya sangat menawan. Kedaulatan cinta dari Tuhan, dari Allah gitu. Menginginkan manusia dapat mengasihi sesama manusianya dengan sangat baik. Iya. Itu harapan dari Tuhan. Iya. Pengertian dari atau standarisasi dari Tuhan sebagai pencinta itu gimana sih? Menurut aku gitu ya, cinta itu sebentuk rasa yang Allah ciptakan, kemudian Allah anugerahkan kepada tiap-tiap jiwa yang merasakan kehidupan. Jadi nggak ada istilahnya cinta itu untuk benda mati, nggak ada. Karena Allah menganugerahkan itu untuk tiap jiwa-jiwa yang hidup. Jadi seseorang dikatakan hidup apabila dia memiliki cinta. Nah, sering kita dengarkan dari istilah begini, orang itu hatinya mati, gitu kan? Nah, perasaannya mati. Gitu. Rasanya itu mati karena memang tidak ada, atau dia tidak tahu harus mewujudkan seperti apa rasa cinta yang Allah anugerahkan gitu. Jadi pada intinya cinta itu pasti ada di tiap hati manusia. Hanya dalam memaknai dan mewujudkan cinta itu seperti apa, nah itu lebih ke karena cinta itu sifatnya menyeluruh atau universal. Ya. Dibilang cinta sifatnya universal itu karena cakupannya luas, menyeluruh, tak hanya dalam pengertian cinta asmara gitu kan. Itu hanya semacam pengertian kecil kalau itu. Jadi pengertian ibarat kata kerdil kalau cinta hanya dibatasi dengan istilah itu. Cinta asmara. Karena cinta yang luas itu cakupannya lebih ke kasih sayang. Kasih sayang orang tua kepada anaknya, kasih sayang sesama teman, kasih sayang sesama manusia. Dan itu yang diharapkan Tuhan sebenarnya itu. Jadi tak hanya cinta yang sering diistilahkan dengan cinta dalam bentuk cinta asmara yang sering diagung-agungkan oleh kaum muda gitu kan. Nilai agungnya berubah jadinya. Jadinya berubah nilai agungnya. Padahal sebenarnya cinta itu cakupannya luas, tak hanya ke situ, ke arah situ gitu. Kalau dari pengertian yang disebutkan tadi bahwa sebetulnya akar utama dari mengasihi gitu ya. Dari sifat karakter Tuhan Sang Pencinta itu sebetulnya menghormati. Iya. Apa sih hubungan antara hormat dengan mengasihi? Terutama yang sedang kekinian ya, kita harus mewujudkan toleransi, kita harus mewujudkan bagaimana moderasi beragama, saling menghormati antar beragama ya. Itu tidak akan bisa terwujud kalau tanpa inti dasar itu cinta. Jadi kita bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, bisa adanya saling memahami, itu didasari dengan cinta. Karena esensinya ketika kita mencintai manusia dalam wadah yang berbeda apapun, dalam dia sebagai apapun, kalau ada dasar cinta, kita melihatnya dia adalah sebagai makhluk ciptaan Allah. Semuanya kan makhluk ciptaan Allah. Jadi dasar kita mencintai dia karena dia ciptaan Allah. Allah suka kalau kita suka sama ciptaannya, kita cinta sama ciptaannya. Misalkan seperti ini, saya sering analogikan ini ke anak-anak. Kita membuat sesuatu, kita menciptakan sesuatu. Misalkan kita menciptakan ini ya, ini apa ini? Tadi jus mango. Kita ciptakan ini nih. Terus dipuji atau yang meminumnya tuh memberikan pujian atau memberikan ibarat kata wujud bahwa dia suka dengan ini. Otomatis yang membuatnya bagaimana perasaannya? Senang kan? Ketika ciptaannya dipuji, ketika ciptaannya disukai, gitu kan? Nah, esensi menurut saya kalau mencintai sesama makhluk itu seperti itu. Meskipun dia berbeda
agama, berbeda ras, berbeda segala macam, kita mencintainya seperti itu. Dia juga sama makhluk Tuhan, dia juga sama makhluk Allah, yang tidak perlu dibedakan. Oh dia mah beda agamanya berarti beda, enggak, tetap sama karena esensinya dia sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, jadi dari situ meluas tuh cinta bisa ke beda makhluk kan, ke binatang juga kita bisa mewujudkan kasih sayang itu karena dia juga sama ciptaan Allah gitu. Karena kuat dasarnya pertama kita sudah dasarnya tidak ingin menyakiti. Iya, itu Bagaimana kita bisa mengaku mencintai Tuhan Sang Pencipta yang tidak bisa kita lihat? Kalau kepada sesama kita manusia aja yang kita lihat kita nggak mampu mengasihi. Iya. Dari kedaulatan mengasihi, Allah itu kan berhak menentukan sesuatu menjadi berbeda atau sesuatu menjadi sama. Iya. Bagaimana memandang Tuhan di dalam perbedaan? Dalam agama juga disebutkan bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan berbeda-beda. Dari mulai berbeda bangsa, agama, terus berbeda macam kesukaan makanan ya, terus dengan adat istiadat masing-masing. Itu pasti ada perbedaan. Dan perbedaan itu Allah ciptakan untuk timbulnya rahmatan lil alamin, saling mencintai dengan perbedaan itu. Jadi ada kalanya perbedaan di kita, misalkan saya dengan Bang Satria ada perbedaan misalkan ya. Nah ada kalanya perbedaan itu ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan di saya itu bisa ditutupi dengan kelebihannya di yang beda itu gitu. Perbedaan itu sebenarnya mengandung rahmatan lil alamin, mengandung kasih sayang itu di situ. Jadi dengan perbedaan itu akan saling menutupi kekurangan dan kelebihan gitu. Jadi setiap manusia kan pasti diciptakan kelebihan dan kekurangannya, dan itu tidak akan sama. Kelebihan di saya bisa jadi kekurangan di sana gitu kan. Nah itu bisa ditutupi dengan perbedaan itu. Nah, bagaimana kita bisa mengawal perbedaan ini untuk tetap bersama walaupun nggak harus sama? Iya. Sikap apa yang harus ditumbuhkan? Ya paling pertama dari esensi perwujudan rasa cinta itu saling simpati, ya kan? Awalnya itu dulu. Jadi jangan ketika ada perbedaan jangan langsung menjudge beda, harus jauh. Tapi sebaliknya timbulkan dulu simpati dulu, ya. Jadi simpati itu kan ada tahapannya juga. Dari mulai mau mengenal itu udah ada simpati, ya. Kita tahu dia beda, tapi kita udah mau mengenal nih, berarti itu udah simpati yang paling awal, paling sederhana. Dari mulai mengenal kita mulai mempelajari kan. Nah itu udah ke tahapan yang selanjutnya. Sampai akhirnya saling dekat, terus ada esensi dari rasa itu harus diwujudkan seperti apa biar bisa membina dan memupuk kebersamaan tanpa harus sama gitu. Dari situ awalnya, dari sikap simpati dulu. Simpati itu seiring dengan berjalannya waktu. Gak mungkin simpati kalau nggak pernah ada interaksi. Iya. Ya. Bagaimana kita bisa tetap mengasihi manusia tidak melampaui kasih kita kepada pencipta kita? Iya, berarti itu dalam segi esensi perwujudan ya. Perwujudan dari rasa itu. Orang yang paham tentang cinta sebenarnya berasal dari Allah dan muaranya kepada Allah pasti tidak akan sampai istilahnya berseberangan. Maksudnya melebihi itu kan berseberangan kan? Iya. Dalam arti kata tadi melebihi cintanya kepada Tuhan itu berarti berseberangan. Betul, keagungannya bergeser iya. gitu. Berarti itu bukan dikatakan cinta kalau menurut saya. Itu lebih ke nafsu mungkin atau lebih ke hal-hal lain. Ambisius seperti itu. Jadi itu bukan cinta kalau seperti itu berarti. Berarti kita harus mengenali sejauh mana kita mengasihi antar manusia. Dan jadi kalau cinta karena Allah itu dia tidak akan mengharapkan balasan. Jadi nggak ada istilah, aduh cintaku bertepuk sebelah tangan, nggak ada macam gitu. Ya cinta kasih. Kasih. Kita beri. Dia mau balik lagi karena kita melakukan kebaikan itu bukan karena kita ingin dibalas olehnya, tapi karena kita melakukan kebaikan karena untuk Allah. Jadi cinta yang kita berikan ke dia walaupun balasannya pahit, tapi kita mah tujuannya ke Allah gitu. Entah apapun yang akan aku terima kembali dari dia, yang aku pandang tetap Allah. Iya, makanya orang yang benar-benar mencintai atas dasar karena Allah itu tidak akan pernah ada kekecewaan. Karena dasarnya Allah. Ketika dia mendapatkan kekecewaan, ya misalkan bentuknya tuh kekecewaan yang pahit, bikin runtuh, bikin down, bikin rapuh misalkan. Dia berpikirnya itu ujian cinta dari Allah kepada aku gitu. Dinamakan ujian ya. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, buah dari cintanya itu, dia akan berpikir, oh ini buah, ini hadiah atas cintaku gitu kepada Allah.
Jadi mandangnya tuh mau cinta ke siapapun dia nggak ngarepin balasan kan, aku mah ke Allah deh, langsung ke Allah kayak gitu. Jadi kuat, hebat, tetap bertahan gitu. Iya. Oke. Pengalaman dan kedalaman ia memaknai mengasihi sesama manusia, itulah yang harus dituntun dan harus dikembangkan ya. Closing statement. Jadi pada intinya cinta yang telah Allah berikan kepada kita, sebentuk rasa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yang mana dalam perwujudan dari rasa itu kita harus sesuai dengan inginnya Tuhan. Karena cinta sebenarnya adalah sesuatu yang bersumber dari Tuhan dan muaranya juga harus ke Tuhan. Jadi cinta tidak akan terwujud dengan sempurna kalau kita tidak mengatasnamakan cinta itu karena Allah. Tak tertutup untuk yang berbeda dengan kita, beda agama, beda latar belakang, beda adat istiadat segala macam, dan itu tetap harus bisa diwujudkan cinta itu agar tetap bisa merangkul. Jalan-jalan ke tempuran, Cakep. pulangnya beli rambutan. Lanjut. Tidak akan sia-sia dari setiap pertemuan. Mantap. Pasti akan ada ilmu yang kita dapatkan. Bener nggak? Bener banget. Oh, satu lagi nih. Tadi kan ketempuran ya. Nah, Siang sekarang Tegalwaru sebut nih. Jauh amat Jalan tuh, ya. Sebutinlah kecamatan-kecamatan ada di Kerawang ini. Jalan-jalan ke Tegalwaru. Lanjut. Berjejer rapat pohon tebu. Semoga Bang Satria nggak pernah jemu ngajak aku bikin podcast sama kamu. Ya, pokoknya collab mulu dah. Oke, terima kasih banyak Ibu Melaira Utami sudah mengisi wawasan, juga berbagi pengetahuan kepada kami semua. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Oke. Kolaborasi yang lebih lagi. Siap. Moderasi beragama dilanjutkan. Oke. Moderasi bukan cuma narasi. Iya, karena moderasi bukan cuma narasi. Ya, penonton, terima kasih banyak telah menyaksikan obrolan kami berdua. Pesannya sebagai sebuah kesimpulan, jika kau mencintai Tuhanmu, maka kasihilah sesamamu. Jangan sampai kasih kepada sesama melampaui cintamu kepada Tuhan. Tetaplah hidup dengan kemandirian, kebahagiaan. Kasihilah sesamamu dan tetap cintai Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan, tetap di Kabur Tulis. Kabur Tulis tetap eksis.